Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Rajai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode biseksi. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kodenya terlebih dahulu. Yang pertama, fungsi. Fungsi ini mengimplementasikan metode biseksi untuk menemukan akar persamaan nonlinear f kali sama dengan 0 pada interval a dan b dengan toleransi tol. Penjelasan detail kode. Yang pertama yaitu kita mengecek terlebih dahulu fungsi yang memiliki tanda yang sama pada a dan b, yang mana fungsi ini memastikan bahwa fungsi f(x) memiliki tanda yang berbeda pada titik a dan b. Lalu yaitu pada berikutnya plot fungsi interval, yang mana kode ini berfungsi untuk memplot grafik fungsi f(x) pada interval a dan b. Selanjutnya yaitu kita menginisialisasi variabel untuk iterasi. Variabel iter diinisialisasi untuk menghitung jumlah iterasi yang dilakukan. Variabel maksimal iter diinisiasikan dengan nilai 100 sebagai batas maksimum iterasi. Lalu hentikan iterasi jika mencapai batas maksimum. Selanjutnya kita menghitung dan menampilkan akarnya. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan kode programnya. Baik, ini adalah hasil dari kode program yang sudah saya jalankan. Itu hasilnya adalah 1.000. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai grafik kurvanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harun Yahya. Di sini saya akan menjelaskan grafik kurva dari metode biseksi yang sudah dijelaskan teman saya Ali tadi. Oke, jadi di sini x dan y dari kurva tersebut yaitu x adalah min 1 dan y-nya adalah kosong. Jadi garis ini mewakili persamaan yang ingin kita selesaikan, yaitu fx sama dengan kosong. Akar persamaan terletak pada titik di mana garis ini memotong sumbu x. Jadi ini memotong. Lalu interval awal AB. Interval awal AB adalah rentang nilai x yang akan diinvestigasi untuk menemukan akar. Nilai A dan B dipilih berdasarkan informasi awal tentang persamaan dan akarnya. Titik tengah C. Pada setiap iterasi, titik tengah interval C dihitung sebagai A ditambah B dibagi 2. Titik ini ditandai dengan lingkaran pada grafik. Ini lingkarannya. Lalu nilai C, nilai FC dihitung pada setiap iterasi. Nilai ini menunjukkan apakah akar terletak di interval AC atau CB. Pembagian interval berdasarkan nilai FC. Interval dibagi menjadi 2 subinterval, AC dan CB. Subinterval yang mengandung akar dipertahankan untuk iterasi selanjutnya, sedangkan subinterval yang tidak mengandung akar dibuang. Lalu proses membagi interval dan menghitung FC diulang pada setiap iterasi hingga akar ditemukan dengan tingkat akurasi yang diinginkan. Misalkan kita ingin mencari akar dari persamaan fx x2 2x min 1 sama dengan 0 pada interval min 2 2, yaitu iterasi pertama interval awal min 2 dan 2, titik tengah C sama dengan 0, fc sama dengan min 1. Karena fc kurang dari 0, akar terletak di interval min 2,0. Ya, yang selanjutnya iterasi kedua interval min 2,0 titik tengah C min 1, fc sama dengan 0, akar ditemukan pada C min 1.
Lalu grafik kurva metode biseksi untuk contoh ini akan menunjukkan pembagian interval secara berulang dan bagaimana akar satu ditemukan pada akhirnya. Grafik kurva metode biseksi membantu. Ini nggak usah guys. Oke, sekian, terima kasih. Penjelasan saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Finanda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang metode regulavalsi. Di sini saya akan menjelaskan codingannya terlebih dahulu. Pertama yaitu F, A, B, dan tol, di mana F sebagai fungsi anonim yang didefinisikan oleh si pengguna. Yang A adalah batas bawah interval pencarian akar, yang B batas atas interval pencarian akar, dan yang tol adalah toleransi yang digunakan untuk menentukan keakuratan akar. Selanjutnya yaitu di sini adalah fungsi ini biasanya digunakan untuk memeriksa apakah nilai FA dan FB memiliki tanda yang sama. Jika iya, maka tidak ada jaminan bahwa ada akar di antara A dan B, dan maka fungsi menghasilkan error. Selanjutnya yaitu F-pilot, di mana F-pilot digunakan untuk memplot grafik fungsi F pada interval A dan B. Selanjutnya yaitu hold on. Biasanya memastikan bahwa plot berikutnya titik interpolasi akan ditampilkan pada grafik yang sama. Label sumbu X dan Y serta judul grafik ditambahkan untuk kejelasannya. Selanjutnya yaitu inter O, di mana inter diinisialisasi untuk menghitung jumlah iterasi, sedangkan max iter digunakan untuk menetapkan sebagai batas maksimum iterasi untuk mencegah loop yang tidak berujung. Selanjutnya yaitu while, di mana loop while berjalan selama lebar interval B dan A, B min A lebih besar dari toleransi tol. Selanjutnya itu iter, ditingkatkan setiap iterasi. Selanjutnya titik interpolasi C dihitung menggunakan formula regulavalsi. Plot C, F, C, RO digunakan untuk memplot titik C pada grafik dengan warna merah. Selanjutnya itu push 0,5 memberikan jeda waktu 0,5 detik untuk visualisasi iterasi. Jika nilai absolut FC lebih kecil daripada tool, iterasi berhenti karena C dianggap sebagai akar. Jika FC dan FA memiliki tanda yang berbeda, berarti akar ada di interval A, C sehingga B diperbarui menjadi C. Jika tidak, A diperbarui menjadi C. Jika jumlah iterasi mencapai max iter, fungsi memberi peringatan dan loop berhenti. Selanjutnya yaitu root, di mana akar yang ditemukan di C disimpan dalam variabel root. Akar root diplot pada grafik dengan warna hijau. Hold off mengakhiri penambahan plot lebih lanjut pada grafik. Di sini fungsi F
didefinisikan sebagai X pangkat 3 min X pangkat 2 min X plus 1. Batas interval pencarian akar adalah dari A sama dengan 2 sama dengan min 2 hingga B sama dengan 0. Toleransi ditetapkan sebagai 1E min 5. Hasil akar ditampilkan menggunakan Fveron. Sekarang kita run. Nah, dan ini hasilnya. Dengan metode regulavalsi, akar dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 2 min x pangkat 3 min x plus 1 sama dengan 0 pada interval x2, 0 adalah min 0,99 dan terusnya. Sekian, terima kasih. Mungkin untuk grafik kurva akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik regulavalsi. Grafik yang dihasilkan oleh fungsi regulavalsi dengan kurva memperlihatkan kurva fungsi dari fungsi yang diberikan pada interval A, B, di mana A dan B adalah batas interval yang ditentukan pada sumbu X. Kita melihat nilai-nilai dari variabel independen X. Sementara pada sumbu Y, kita melihat nilai-nilai dari fungsi fx. Proses iterasi dimulai dengan menetapkan dua titik pada kurva fungsi, yaitu titik A dan B. Selama setiap iterasi, algoritma regulavalsi menghitung titik interpolasi C, menggunakan interpolasi linear antara titik A dan B. Titik interpolasi ini kemudian ditandai pada grafik dengan titik merah. Selanjutnya, berdasarkan nilai dan titik interpolasi C, algoritma menentukan apakah titik tersebut mendekati akar fungsi. Jika titik interpolasi C cukup mendekati akar, iterasi dihentikan dan titik akar akan ditandai pada grafik dengan titik hijau.